Bek timnas Indonesia, Jay Izzes, dilaporkan menarik perhatian klub Serie A Juventus. Pihak Juventus telah menyaksikan permainan Jay Izzes saat ia bermain untuk Venezia yang saat ini terpuruk di klasemen. Jay Izzes menunjukkan performa bagus dalam pertandingan melawan Lecce, bahkan hampir mencetak gol. Juventus membutuhkan bek baru setelah cedera yang dialami Gleison Bremer. Jadi kemungkinan Jay Izzes bergabung dengan Juventus meningkat. Bagaimana menurutmu? Oleh Romani akan menjadi bagian timnas Indonesia sebagai striker dari FC Utrecht. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menyerang tim Garuda yang membutuhkan penyerang tajam. Proses naturalisasi sedang berjalan dan diharapkan bisa debut pada pertandingan melawan Australia bulan Maret. PSSI akan terus mengikuti perkembangannya. Bagaimana menurutmu? Gelandang Madura United, Jordi Weerman yang berdarah Indonesia Belanda, siap membela timnas Indonesia setelah dihubungi oleh PSSI pada Agustus tahun 2024. Namun setelah kontak tersebut, PSSI tidak lagi menghubunginya. Jordi mengakui kesalahan komunikasi pada tahun 2022 saat PSSI menawarkan naturalisasi dan berharap bisa menjadi andalan timnas jika diproses. Bagaimana menurutmu? Bek timnas Indonesia dan pemain Persija Jakarta Rizky Ridho diminati oleh klub Jepang yaitu FC Tokyo. Penampilannya yang bagus membuat klub Jepang tertarik padanya untuk musim depan. Rizky masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026 dengan nilai pasar 7,39 miliar rupiah. Selain itu, Leicester City dan Oxford United juga menginginkan Rizky jika bisa didapatkan secara gratis. Bagaimana menurutmu? Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Bali untuk persiapan ASEAN Cup tahun 2024. Meskipun hanya 23 pemain yang bergabung, latihan diawali dengan fokus fisik dan mental. 3 pemain cedera harus dipulangkan, dan kondisi fisik para pemain masih jauh dari harapan pelatih. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa pemain harus siap meningkatkan kualitas supaya fisik dan mental semakin bagus. Bagaimana menurutmu? Calvin Verdong mengejutkan penggemarnya dengan membuat akun Instagram eksklusif meskipun ia jarang aktif di media sosial. Ia lebih memilih waktu bersama keluarga. Akun ini memerlukan biaya langganan Rp68.000 per bulan, yang menuai kritik hujatan dari para penggemar. Akhirnya, Verdong menurunkan tarif menjadi Rp9.000. Banyak yang penasaran dengan kontennya. Bagaimana menurutmu? Sadil Ramdhani belum pernah dipanggil lagi ke timnas Indonesia sejak 5 Januari tahun 2024. Ia awalnya masuk dalam proyeksi tim Garuda untuk Piala Asia tahun 2023, namun dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong. Meskipun begitu, Sadil tetap menunjukkan performa baik bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia dengan 10 gol dan 18 assist dalam 2 musim terakhir. Ia telah absen dalam 14 pertandingan timnas, tetapi tetap berambisi untuk kembali. Bagaimana menurutmu? Pelatih Satoru Mochizuki berhasil membawa timnas putri Indonesia meraih juara Piala AFF Wanita. Kemenangan ini menjadikan Indonesia sebagai yang terbaik di ASEAN. Satoru Mochizuki, mantan pesepak bola Jepang, adalah pelatih kepala timnas putri Indonesia saat ini. Ia lahir pada 18 Mei tahun 1964 di Jepang dan bermain sebagai striker. Setelah pensiun, ia menjadi pelatih dan pernah memimpin timnas Jepang meraih Piala Dunia Wanita FIFA tahun 2011. Bagaimana menurutmu? Kevin Dix mengaku menderita saat membela timnas Indonesia karena cedera. Kevin baru bergabung dengan timnas setelah proses naturalisasi yang cepat pada November tahun 2024. Debutnya sebagai starter melawan Jepang berakhir dengan kekalahan 0-4 serta cedera membuatnya tidak dapat bermain melawan Arab Saudi. Saat kembali ke Denmark, ia menyatakan menderita akibat cedera lututnya.
Meskipun sempat khawatir, cedera tersebut tidak serius. Bagaimana menurutmu? Almere City belum bangkit dari keterpurukan, membuat gelandang Tom Hai frustasi. Sejak menang melawan NEC Nijmegen pada 26 Oktober, tim ini kalah 5 kali berturut-turut. Kekalahan terakhir pada 30 November membuat mereka tertekan menjelang pertandingan melawan FC Utrecht. Hai kecewa dengan sikap rekan-rekannya yang kurang bertanggung jawab dan berani menghadapi hasil buruk. Bagaimana menurutmu? Tanda-tanda Elkan Bagot bisa kembali ke timnas Indonesia mulai terlihat. Petunjuk ini datang dari unggahan terbaru Marcelino Ferdinand, salah satu anak asuh kesayangan Shin Tae-yong. Dalam unggahan selebrasi golnya saat melawan Arab Saudi, terlihat jelas bahwa Elkan Bagot turut memberikan tanda suka. Gestur sederhana ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan reuni antara Elkan Bagot dan timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu? Calvin Verdong berharap suatu saat bisa bermain di Liga Spanyol. Penampilan baik di NEC Nijmegen membuatnya sering masuk tim terbaik di Liga Belanda. Verdong ingin berkarir di La Liga dan beberapa kompetisi lain seperti Bundesliga. Tetapi Liga Inggris terasa terlalu tinggi untuknya. Ia ingin keluar dari Belanda untuk mengejar tantangan di liga yang lebih tinggi dan telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama dengan timnya hingga tahun 2028. Bagaimana menurutmu? Timnas mengejutkan dengan posisi ketiga di grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Bahrain, yang sebelumnya di atas angin setelah mengalahkan Australia, kini terperosok ke posisi kelima dengan poin yang sama. Mereka mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang pesat dan sulit dipantau. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret tahun 2025, yang membuat mantan pelatih Bahrain U23 yaitu Samir Chaman khawatir karena Indonesia kini diperkuat banyak pemain Eropa. Bagaimana menurutmu? Jelang ASEAN Cup tahun 2024, media Vietnam menghina timnas Indonesia karena bermain di Stadion Manahan yang hanya memiliki kapasitas 20.000 penonton. Stadion ini akan digunakan saat Indonesia melawan Laos dan Filipina. Sumarji mengkonfirmasi penggunaan stadion tersebut dan menyebut kemungkinan pindah ke SUGBK jika lolos semifinal. Media Vietnam menyatakan Indonesia khawatir stadion tidak penuh jika di SUGBK. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.